Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Kita sukacita di pagi hari ini, amin. Kembali lagi kita berkumpul di rumah Tuhan. Kita datang bersama-sama untuk memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Lebih khusus di hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari untuk itu saya mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dengan segala keberadaan kita, dengan segala kerendahan hati kita, dengan segala apa yang kita punya dan apa yang kita miliki. Kita mau persembahkan semua kepada Tuhan. Dan biarlah semuanya itu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kasih, kebaikan dan anugerah yang begitu besar yang melimpah bagi kami Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami memperingati hari kebangkitan Tuhan. Tanpa ada kebangkitan, maka sia-sialah pengorbanan Tuhan bagi setiap kami umat manusia. Terima kasih Tuhan. Ini kami dengan segala keberadaan, ini kami dengan segala kerendahan hati kami mau menghadap Tuhan. Dan hari ini terima kasih. Dan biar Engkau curahkan lebih lagi kasih-Mu bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk menaikkan ucapan syukur kita pagi hari ini, bahwa hanya untuk selamanya kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi.
katakan pujian ini ya Tuhan, ku hidup oleh anugerah. Terima kasih Tuhan. Hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik, ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya kasih-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna.
raja di atas segala raja. Kau Tuhan yang memerintah, sebab itu Kau layak dipuji, ditinggikan, dan dimuliakan Tuhan. Terima kasih. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, amin. Agung kerajaannya dari surga, datang untuk senang umatnya. Sama-sama katakan puji. Bapak Ibu saya jemput kita semua bangkit berdiri. Ditinggikan namanya Yesus, hormatkan, muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, mulia, amin. Sembah Raja mulia, bagi Yesus, puji hormat dan kuasa.
Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, Engkau mulia. Sebab itu kami memuji, sebab itu kami menyembah, sebab itu kami muliakan nama-Mu dari kembali ini Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah nama Tuhan oleh setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau bersorak bagi nama-Mu pagi hari ini. Biar Engkau memberkati kami, memberikan kami sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu siap memuji Tuhan, amin. Kita mau bersorak dan bersukacita karena Tuhan telah bangkit bagi kita semua. Haleluya. Untuk itu kita pagi hari ini mau merayakan kebangkitan Tuhan kita, amin. Haleluya. Sama-sama kita katakan, rayakan Yesus, rayakan, amin. Rayakan Yesus, rayakan. Mari katakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Sama-sama semua katakan, Dia bangkit, Dia bangkit apa? Dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita, kebangkitan Tuhan kita. Yang lagi kita katakan, rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Sekali lagi katakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Sama-sama katakan, Dia bangkit, bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Katakan, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan, kebangkitan Tuhan kita. Mari katakan, Dia bangkit. Selamanya. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Sekali lagi, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan, kebangkitan Tuhan kita. Kita bersama berkarya bagi Tuhan. Haleluya. Intinya memuji Tuhan, amin. Haleluya. Allah telah bangkit bagi kita, maka itu kita bersorak dan memuji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik. Kekuatan ya Allah. Amin.
selamatkanlah umatmu, selamatkanlah umatmu. Katakan Allah siap, Allah siap di tempat duduknya. Bersama Allah bangkit, Allah bangkit bersorak. Allah bangkit bernyanyian. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah siap di tempat duduknya. Oh oh oh, oh oh oh, Berangkatlah kekuatan ya Allah. Tunjukkanlah kekuatan Tuhan. Buat kami ya Tuhan. Serahkan musuh, serahkan musuh. Selamatkanlah umatmu, selamatkanlah umatmu. Katakan ada siap di tempat duduknya. Allah bangkit, Allah bangkit bersorak. Hey, Allah bangkit bernyanyilah, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umat dibebaskan. Ada siap di tempat duduknya. Allah bangkit, Allah bangkit bersorak. Hey, Allah bangkit bernyanyilah, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Ada siap di tempat duduknya. 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 Haleluya, berikan kemuliaan. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan seluruh kehidupan, biar firman Tuhan ditaburkan di tanah hati kita yang paling subur, dan biar dia bertumbuh dan akar dan berbuah lebat dalam setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hidup oleh anugerah terbaik ku terima darimu, rencanamu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan dirimu. Sebab itu ku selalu bersyukur.
Rancangan selalu indah, sebab kami hidup sebagaimana janji firman Tuhan, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Saat ini juga Tuhan hadir di atas puji-pujian kami Tuhan, Engkau bertakhta di atas puji-pujian. Saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, nasihatilah Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Tegurlah kami Tuhan, jikalau kami mulai menyimpang daripada jalan-Mu, supaya kami boleh kembali pada jalan. Roh Kudus mengurapi pada hamba-Mu dan tempat yang maha tinggi dengan pengurapan-Mu yang selalu baik. Tuhan mengajar pada setiap kami duduk diam di bawah kaki Tuhan seperti Maria yang duduk di bawah firman. Demikian juga setiap kami untuk menjadi pendengar-pendengar firman-Mu Tuhan. Kami memfokuskan seluruh hati dan konsentrasi kami hanya untuk teman firman Tuhan. Kami tidak izinkan pikiran kami mengembara kemana-mana. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap menyambut bagi firman Tuhan saat ini. Haleluya, amin. Shalom saudara sekalian. Sebelumnya mohon maaf datangnya terlambat karena nyari-nyari juga, dan saya juga dari habis ibadah di tempat kami di GBI Ketapang Utara baru selesai ya.
Mungkin ada di antara saudara yang belum kenal saya. Kalau Pak Ferdinand terkenal ya. Saya sering ketemu di BPD. Nah, saudara, saya adalah Rudi Purnama, melayani di GBI Ketapang Utara. Saya tinggal di Tanjung Duren. Istri 1, saudara nggak boleh banyak-banyak. Anak 3, lelaki semua. Perempuan, menantu 2 perempuan, menantunya masih perempuan. Cucu 2, saudara ya. Dan saat ini saya sudah tidak bekerja lagi dan sudah melayani sebagai pelayan di GBI Ketapang Utara. Kapan-kapan juga kita undang Pak Ferdinand ke sana untuk melayani tempat kita. Nah, saudara, pada siang hari ini sudah siap Pak ya? Kita bersama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya. Judulnya adalah tentang mengenang penderitaan Yesus. Puji Tuhan. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk melayani tempat ini. Saudara, tema firman Tuhan adalah tentang mengenang penderitaan Yesus. Mungkin di antara saudara bertanya-tanya, mau ngapain kita kenang-kenang ya? Kita kan udah Paskah, ya. Kita udah merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini hari kebangkitan Tuhan Yesus ya. Ngapain kita mengenang penderitaan Yesus? Saudara, tidak mungkin ada suatu kebangkitan kalau tidak ada kematian. Nah, kematian daripada Tuhan Yesus ini bukan kematian yang biasa-biasa, tetapi yang sangat luar biasa. Makanya pada siang hari ini kita bersama-sama untuk mengenang kembali penderitaan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kalau kita baca dalam 2 Filipi pasal 5, 2 Filipi pasal 2, ayat yang ke-5 sampai ke-11, di situ dikatakan, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saudara, ini cerita tentang, bukan cerita, maksudnya kisah tentang penderitaan Yesus. Dia tidak pernah mempertahankan haknya, meskipun dia adalah Tuhan. Dia tidak mempertahankan haknya sebagai Tuhan. Dia begitu merendahkan dirinya. Dia tidak menggunakan powernya atau kekuatannya untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Dan dia juga sudah mengosongkan dirinya. Apa buktinya saudara dia mengosongkan dirinya? Pada waktu dia lahir, dia adalah orang yang paling amat sangat termiskin. Saya percaya setiap kita yang hadir pada pagi siang hari ini, lahir pasti di rumah sakit atau rumah bersalin, atau kalau zaman dulu di rumah sendiri ya. Kalau saya pernah mengalami di rumah sendiri, karena saya lihat waktu adik saya lahiran, ibu saya melahirkan, adik saya di rumah, yang datang bidannya. Zaman dulu, saudara. Mungkin gak ada yang ngalamin, ada yang ngalamin sini. Ya, bidan datang terus ibunya berteriak-teriak gitu, sakit ya. Tapi kalau zaman sekarang udah lebih canggih, di rumah sakit, rumah bersalin. Nah, Tuhan Yesus pada waktu lahir ke dunia ini, dia nggak di rumah sakit, nggak di rumah bersalin, tapi di mana? Di kandang binatang kan? Seperti kalau waktu Natal kita merayakan hari kelahiran Yesus, di kandang binatang. Dan tempatnya juga bukan di baby box. Ya, anak saya yang kecil, yang paling kecil ya, dia bekerja sebagai kepala gudang di daerah Cengkareng juga ya. Dia bosnya jualan baby box, baby stroller yang tadi dorong-dorong gitu ya. Nah, saudara, dia Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini nggak ditaruh di dalam baby box. Taruhnya di mana? Di dalam palungan. Palungan apa saudara? Tempat makan makanan binatang. Pasti baunya ya nggak tahu deh. Saya belum pernah ke sana ya. Tapi baunya aduh, mungkin nggak enak. Tapi demikianlah keadaan kondisi daripada Yesus yang raja di atas segala raja tadi. Begitu mengosongkan dirinya, dia tidak mempergunakan haknya. Dia taruh di tempat palungan. Karena semua tempat-tempat yang diketok pintu sama
Yusuf dan Maria yang waktu itu udah mau melahirkan, ya Marianya nggak ada yang mau terima. Cuma ada tempat kandang binatang ditaruh di situ. Dan selimutnya juga, kan selimut zaman sekarang. Selimut kalau kita kedinginan kan pakai selimut enak. Katanya kain lampin di bedong gitu. Kain lampin, aduh, saya nggak bisa bayangkan. Seorang bayi ditaruh, kain lampin pasti tipis. Jadi ada kalau binatang atau nyamuk gigit pasti gigit. Jadi dia begitu merendahkan diri, mengosongkan diri. Padahal dia ada raja di atas segala. Dan bahkan pada waktu mati dia minjem kuburan. Milik siapa saudara? Yusuf. Yusuf orang mati ya. Dia minjem kuburan. Bukan dia bilang, "Yusuf, saya pinjam ya." Enggak. Tapi ditaruh. Tapi untungnya cuma 3 hari. 3 hari dia bangun. Nah, saudara, waktu Yesus datang ke dalam dunia juga memperhambakan dirinya. Dia katakan tadi, menjadi seorang hamba. Hamba, padahal dia Tuhan, bos gitu ya. Tapi dia menghambakan dirinya. Dia melayani dari desa ke desa, dari kota ke kota. Kalau sekarang orang hamba-hamba Tuhan melayani enak, ya. Ada yang naik motor, ada yang naik kendaraan, naik mobil, bahkan ada yang pesawat. Ya. Gak mungkin dong kita naik mobil atau naik motor dari kota pulau ini ke pulau itu, taruh di mana itu. Ya. Tapi pada waktu itu Yesus nggak ada kendaraan, jalan kaki dari desa ke desa, dari kota ke kota. Dia mengosongkan dirinya menjadi hamba. Bahkan dia sempat merendahkan dirinya. Apa buktinya? Pada waktu menjelang sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan dengan murid-muridnya dan dia mencuci kaki murid-muridnya. Cuci kaki satu-satu murid-muridnya. Kalau orang cuci kaki, kan nggak mungkin dia berdiri. Ya, misalnya saya cuci kaki Pak Ferdinand, nggak mungkin Pak Ferdinand kakinya sendiri. Merendahkan diri. Padahal dia tentu cuci kaki itu benar-benar mengosongkan diri, rendah hati banget. Dan dia taat. Pada waktu di Taman Getsemani, saudara tahu, ya, Tuhan disuruh mengorbankan diri dengan bapaknya, ya, sama bapaknya di surga. Dan dia udah ikutin aja deh. Nah, saudara, bahkan pada waktu mati, dia juga di Bukit Golgota. Jadi Bukit Golgota itu suatu penderitaan yang sangat disalib, penderitaan yang hukuman yang paling berat. Nah, saudara, dalam Lukas pasal 22 ayat 44, di situ dikatakan, ini di Taman Getsemani, ia, waktu itu Tuhan Yesus, sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Keringatnya, saudara. Peluh itu kan keringat. Kalau kita keringat biasa kan asin ya. Wah, keringat putih gitu ya, pakai tisu atau pakai sapu tangan. Tapi ini seperti titik-titik darah. Dalam dunia kedokteran, saudara, itu stres banget, saudara. Sampai stroke lah mungkin, pecah pembuluh darahnya. Sampai begitu ketakutan, begitu menderitanya, Yesus menderita seperti itu. Makanya pada siang hari ini kita harus mengenang kembali penderitaan Yesus supaya kita ingat lagi. Biasa kalau kita ingat penderitaannya, kita akan semakin mengasihi Dia. Peluhnya seperti titik-titik darah, bukan satu titik tapi banyak, sampai jatuhnya ke tanah. Mungkin kalau sedikit cuma disapu tangan atau pakai lap gitu hilang, tapi sampai ngucur ke tanah berarti banyak. Saking stresnya. Sampai ngomongnya juga berdoanya juga itu lagi. Kayak orang linglung gitu ya. Aduh, Bapak kalau boleh, kalau sekiranya mungkin lalukan cawan ini daripada aku. Tapi kalau tidak, saya kehendakku yang jadi. Terus dia balik lagi, dia berdoa lagi. Kata-katanya sama. Kayak orang lata gitu ya. Stres gitu, stres banget saudara. Itu Tuhan Yesus. Nah, saudara, Yesus pada waktu itu menderita lahir dan batin. Penderitaan lahir, penderitaan yang kelihatan. Ya. Orang-orang lebaran kan lahir dan batin, lahir yang kelihatan dan batin yang tidak kelihatan. Yesus pada waktu itu menderita lahir batin. Apa buktinya, saudara? Dia menderita lahir batin, tubuhnya dicambuk. Pada waktu setelah ditangkap, Tuhan Yesus tubuhnya dicambuk, dibuka di bajunya, jubahnya pada waktu itu dicambuk
cambuknya tuh bukan cambuk yang seperti cambuk buat mecut kuda. Ya, kalau saudara lihat filmnya itu, film Passion of the Christ, cambuknya tuh ujung-ujungnya ya, ada bola-bola besi. Satu cambuk ada 3 bola besi, ya, di mana bola-bola besi itu ada kayak tajam-tajam. Jadi pada waktu cambuk itu kulitnya lepas, dagingnya nempel, dicambuk lagi. Menurut ada orang Romawi, ya, hukuman cambuk itu sampai 40 kurang 1. Jadi berapa? 39 kali. Kalau sekali cambuk ada 3 luka, ya, berarti 39 kali ada 39 kali 3 luka. 117 kalkulator itu. Aduh, cambuk semuanya habis. Bayangkan saudara, kalau kita ketusuk jarum aja udah gak enak nih, sakit ya. Apalagi itu dicambuk, aduh, dia enggak, dia tahan itu semuanya, karena dia mengasihi kita sekali. Dan saudara, pada waktu kepalanya juga ditaruh mahkota. Mahkotanya bukan dari emas. Kalau saudara pergi makan di Burger King mungkin ada mahkota-mahkotaan anak gitu ya, dari plastik, dari kertas. Itu enggak benar. Itu mahkotanya dibikin dari duri. Jadi pada waktu ditancepin, durinya juga tajam-tajam. Ditancepin di kepalanya pasti keluar darah. Udah badannya penuh darah, kepalanya penuh darah. Itu darahnya banget, banyak-banyak. Udah tetesan darahnya kan waktu dia. Jadi habis-habisan. Dan tidak sampai di situ saja. Dia pikul salib ke Bukit Golgota. Pikul salib ke Bukit Golgota. Salib itu bukan kayak kayu kecil, kayu besar dan kasar, berat. Kenapa dikatakan berat? Karena pada waktu gendong salib itu Tuhan Yesus berkali-kali jatuh. Dan pada waktu jatuh dicambuk lagi. Cambuk lagi. Untuk ada seorang namanya Simon dari Kirene, dia bantu Yesus naik ke Bukit Golgota. Dan sesampainya di Bukit Golgota, tangannya dipaku. Tangannya saudara, kalau secara ilmu kedokteran, itu pakunya bukan di sini, karena di sini nggak ada tulang. Jadi kalau di sini pasti merosot, ya. Di sini ada pembuluh darah. Jadi pada waktu ditancapin paku, dipakuin, muncrat itu, darah keluar lagi. Kanan dan kiri dicambuk, dipaku, ya. Bukan hanya tangannya, tapi kakinya juga. Bayangan, banyak sekali darah yang keluar. Mungkin kalau dihitung itu udah habis-habisan. Dan dia tergantung di kayu salib selama 6 jam. Kenapa dikatakan 6 jam? Coba kita baca dalam Markus 15 ayat 25. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Pada waktu disalib jam 9 mulai. Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah ia dengan suara nyaring, Eloi Eloi lama sabachthani, yang berarti Allahku Allahku mengapa meninggalkan aku. Dari jam 6 sampai jam 9 berarti berapa jam saudara? 6 jam. Saya bayangin kalau kita lagi olahraga begini aja, tangan-tangannya begini gitu ya, paling tahan berapa lama? 1 jam kali. Itu kita nggak disalib, nggak dipaku kakinya, tangannya begini. Ini 6 jam, dari jam 9 sampai jam 3 pagi, jam 3 sore. Bayangkan, aduh, menderita banget. Menderita, kakinya juga dipaku. Jadi penderitaan itu benar-benar secara lahir, yang kelihatan. Dan penderitaan yang di dalam batinnya itu yang nggak kelihatan. Dia dihianati. Dihianati oleh siapa, saudara? Oleh orang yang paling dipercaya. Kenapa saya katakan Yudas adalah orang yang paling percaya? Karena dia seorang bendahara kan, bendahara yang megang duit. Dalam satu organisasi kantor biasanya nggak mungkin ada bos, ya, suruh office boy atau cleaning service megang uang. Adalah orang yang dipercaya, dihianati. Nah, pada waktu itu Yesus dijual 30 keping perak. Mungkin kalau zaman sekarang ada tim KPK yang mau audit si Yudas itu. Wah, dananya kurang 30 keping perak. Gimana caranya ya untuk dijual deh? Kira-kira seperti itu supaya komplot gitu ya. 30 keping perak dihianati oleh orang yang dipercaya. Bayangkan saudara, kalau kita dihianati oleh orang musuh kita, orang-orang yang sedang kita udah biasa. Tapi orang yang kita percaya, kita dihianati. Bagaimana? Sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh. Yesus diam aja.
Dan dia disangkali oleh murid, oleh orang yang paling katanya mau berani mati, yang namanya Petrus. Petrus bilang, biarin semua ninggalin kau Bapak, Guru, aku gak bakal. Ternyata pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, Petrus ngikutin dari belakang, dia disangkal 3 kali, bukan sekali atau 2 kali, bukan 3 kali. Dan dia nggak ngaku di depan anak kecil. Anak kecil itu lihat, ini kayaknya om ini yang ikut Yesus nih. Terus Petrus bilang, enggak, bukan saya, salah lihat kali kamu. Terus datang temannya lagi, iya nih, ini. Tapi Petrus bilang enggak, sampai sumpah saya nggak kenal dia. Disangkal, enggak diakuin. Sampai sekali lagi juga enggak diakuin. Disangkal 3 kali. Padahal Tuhan Yesus sudah mengingatkan, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku. Tapi pada waktu itu disangkal, nggak diakui. Ya, kalau kita sebagai orang tua sudah mendidik anak-anak dengan berhasil, nggak diakui, rasanya gimana? Ada cerita di buku zaman dulu kan Malin Kundang ya, anak tidak mengakui orang tuanya. Itu terjadi, dan pada waktu itu Tuhan Yesus juga disangkal oleh orang yang katanya mau membela dia. Dan saudara, dia juga difitnah oleh orang-orang Farisi dan imam-imam ahli Taurat. Kalau kita melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, kita dikatakan dituduh gitu, oke. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berbuat tidak baik. Dia selalu melakukan kebaikan. Kan? Tuhan tidak pernah melakukan, Yesus pada waktu melayani di dunia ini nggak pernah melakukan perampokan atau kejahatan. Bahkan dia melakukan hal-hal yang baik. Ya, orang yang sakit tentang dia disembuhkan, bahkan yang mati dibangkitkan, orang yang kekurangan dikasih makan semua, ya, dengan 5.000 orang dikasih makan. Itu dia difitnah, dia tidak melakukan tapi dianggap melakukan, karena yang orang ini katanya mau menjatuhkan, difitnah. Nah, dan yang paling waktu saya baca itu paling sadis itu Matius 26 ayat 67. Matius 26 ayat 67. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukulnya. Lalu mereka meludahi mukanya. Nyanya itu huruf besar. Berarti Tuhan Yesus. Muka diludahi itu bagaimana? Kalau orang nggak senang sama kita, dia buang muka itu udah biasa. Dia buang ludah ke bawah, oke, biasa-biasa lagi. Itu udah kayaknya kesel banget. Ini muka kita diludahi. Muka Yesus diludahi. Bagaimana penderitaan seorang Yesus pada waktu itu. Dan bukan satu orang yang meludahi, mereka berarti banyak orang. Udah semua. Itu benar-benar dihina banget pada waktu itu. Dan saudara, dia juga disandingkan dengan penjahat yang kelas kakap. Disandingkan dengan Barabas kan. Pada waktu itu Pontius Pilatus pikir, bagaimana caranya melepaskan Yesus, membebaskan Yesus. Akhirnya dia pikir, udah deh, Barabas, seorang penjahat kelas kakap yang banyak kali melakukan kejahatan, melakukan pembunuhan, perkosaan, melakukan pencabulan, mungkin udah kelas berat yang harusnya dihukum mati. Disuruh rakyatnya milih, mana yang kamu pilih untuk dihukum, Barabas atau Yesus? Ya. Tapi namanya orang rakyat itu udah disuap mungkin zaman dulu ya. Jadi mau salibkan dia, hukum Yesus, disandingkan dengan orang yang penjahat kelas kakap. Benar-benar suatu penderitaan batin. Tuhan Yesus cuma tenang dah, menelan ludah aja lah, tenang aja dah. Dan yang paling amat sangat nggak enak di dalam, dia ditinggalkan oleh Bapa. Seperti dikatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku? Itu penderitaan yang benar-benar menekan batin banget. Dia tahan semuanya itu sampai dia rela menderita mati di kayu salib. Saudara, kalau waktu itu Yesus tidak mau melakukan semua itu, tidak mau menerima semua itu, ya, tentunya kita semua tidak selamat. Akhirnya Yesus mati. Jadi mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, kok Tuhan Yesus bisa mati? Katanya dia Tuhan, kok dia bisa mati? Waktu dulu dia sering melakukan mujizat, kenapa kok dia nggak melakukan mujizat? Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, bahkan yang mati dibangkitkan.
kok dicambuk diem aja sih, disalib juga diem aja. Apa jangan-jangan stok mujizatnya udah habis? Emang handphone sudah, kuotanya udah habis, gak bisa komunikasi? Enggak. Pada waktu itu Yesus, dia tahan semua itu. Dia menderita, rela menderita itu dilakukan untuk menebus dosa dan kesalahan. Karena tidak ada jalan lain untuk menebus dosa manusia. Banyak nabi-nabi, ya, orang-orang besar yang disuruh datang ke dunia ini, dan ternyata gagal semua. Akhirnya Allah sendiri turun dalam bentuk Yesus, dan dia merelakan semua itu. Saudara, sebetulnya pada waktu disalib, Tuhan Yesus bisa aja melepaskan diri. Dia bisa aja turun dari kayu salib, dan bahkan dia bisa suruh malaikatnya datang untuk menghabiskan orang-orang. Seperti dikatakan dalam Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat 35. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku? Ini perkataan benar-benar bisa dilakukan. Tuhan tinggal bilang, malaikat turun, habisin itu orang-orang ini. Tapi dia tidak melakukan itu semua. Kalau saja waktu itu Yesus turun dari kayu salib, ya, dia bukan gak bisa, maka proyek penyelamatan manusia itu gagal. Tapi dia rela menderita semua itu. Saudara, makanya pada hari Paskah ini kita mengenang kembali 3 hari yang lalu, hari pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia rela lakukan itu semuanya untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Yang bagaimanapun besarnya akan diampuni. Yang penting kita mau datang. Saudara, pada siang hari ini ada satu tayangan yang akan kita renungkan bersama. Ya, tayangan ini tentang penderitaan Yesus di kayu salib. Pada waktu menjelang disalibkan, itu kita akan ada filmnya sudah. Gak bisa ya? Bisa, oke. Sabar sudah. Orang sabar di saya itu. Kalau lebih dramatis lagi, lampunya dipadamkan, nanti pada waktu lebih. Gak bisa ya? Oke. Tuh bisa, puji Tuhan. Ya. Nah. Suaranya. Nah, itu yang tadi saya katakan dicampur. Nggak bisa melepaskan diri, di borgol ya. Enggak. Tubuhnya sih. Mengenang kembali penderitaan Yesus sebelum disalib. Habis Muhammadiyah. Kamu itu. Kita tinggal netral. Dia dilepaskan bukan untuk dibebaskan, tapi untuk memikul salib. Kita mahkota dulu, dipikul salib untuk Golgota. Jatuh.
Bisa-bisa berdarah semua dari kepala sampai kaki. Jadi salib dari jam 6 ke jam 9 sampai jam 3 sore. Tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung dan kesengsaraan kita yang dipukul. Padahal kita mengira dia telah dipukul dan ditindas orang, tapi dia relakan semua itu karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita semua menjadi sembuh. Haleluya Yesus. Kita akan mengenang kembali penderitaan Yesus. Kita naikkan satu pujian pada satu bukit jauh dari sini. Haleluya Yesus. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, aku dapat ampun dosa. Mari kita naikkan sekali lagi. Hayati kata-kata lagu. Kita ingat kembali penderitaan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Tuhan telah mati. Mari kita datang kepada Tuhan.
cintanya Tuhanku, yang ku jatuh pada kakinya, sana ku dapat anugerah. Sekali lagi ku datang pada kaki Yesus, haleluya. Ada kabar gembira bagi kita sekalian pada siang hari ini. Siapa saja yang mau datang pada kaki Yesus, salib Yesus, jangan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Bagaimanapun besarnya dosa dan kesalahan kita, jangan ampun, Dia putihkan seperti salju. Dan bukan itu saja, kita akan mendapatkan keselamatan dan karena surga yang mulia, karena Dia sudah rela berkorban bagi kita sekalian. Ada satu ayat lagi akan saya bacakan sebagai satu kabar gembira lagi bagi kita sekalian. Dalam 1 Korintus 15 dan 14 itu dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Saudara, ada kabar gembira pada pagi siang hari ini. Yesus yang kita sembah adalah bukan Tuhan yang mati. Pada hari yang ketiga Dia bangkit. Andai kata Dia tidak bangkit, sia-sia kita berkumpul pada siang hari. Sia-sia datang melayani Tuhan, sia-sia kita berkorban. Saya mungkin orang yang pertama akan meninggalkan Tuhan kalau Tuhan tidak bangkit. Tapi puji Tuhan, Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati. Setiap tokoh agama yang bagaimanapun besarnya, bagaimanapun banyak pengikutnya, dia berkorban, dia melayani, dia mengabarkan berita, dan akhirnya dia mati dan tidak bangkit lagi. Tapi jauh berbeda dengan Yesus. Dia banyak melakukan mujizat, dia mengabarkan kabar baik, dia mati, tetapi pada hari yang ketiga, yaitu pada hari ini, kita bersama-sama merayakan hari Paskah, hari kebangkitan. Jadi tidak sia-sia, tidak percuma kita datang. Tetap pegang iman kita kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya pada saat ini, meskipun saat ini kita tidak pernah melihat tangan yang terluka, kita tidak pernah lihat tangan yang dipaku, kita tidak melihat kaki dipaku, kita tidak melihat kubur yang kosong yang katanya Tuhan berikan. Tapi kita percaya, karena kita yakin dan percaya kuasa Tuhan akan berlaku dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Tanyakan pujian ini sekali lagi. Meskipun tak kulihat, tangan yang terpaku. Meskipun tak kulihat, tangan yang terpaku. Meskipun tak kulihat, kaki yang terpaku. Meskipun tak kulihat mahkota dunia, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang terpikat, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya
Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku. Yesus juru selamatku. Mereka sekali lagi. Meskipun terpaku, meskipun tak kulihat mahkota dunia, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat namun yang terdekat, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat tubuhnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Tuhan, Engkau sudah bangkit dari kematian. Kuasa dosa, kuasa maut Tuhan tidak mampu untuk membuat Tuhan kami yang hidup itu, dan kuasa maut, kuasa dosa tidak berkuasa atas Tuhan kami yang hidup, sebab Engkau adalah kebangkitan dan kehidupan itu sendiri. Terima kasih Bapa buat hari ini. Jika kami boleh memperingati, kami tidak mau hanya mengingat, mengenang, bahkan juga memperingati Tuhan, tetapi kami juga mau mengalami akan kuasa kebangkitan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada setiap kami, bahwa kami hidup bukan kami lagi, melainkan Kristus Yesus yang hidup di dalam kami. Dan hidup yang kami hidupi sekarang adalah iman kepada Anak Allah yang hidup, yang telah menebus, mengampuni kami dan mengasihi kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami mengerti bahwa Tuhan boleh datang dan juga menderita, dan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, boleh ambil bagian di dalam penderitaan Tuhan, boleh ambil bagian di dalam
segala hal supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Bapa. Dan kami percaya Tuhan, melalui kehidupan kami yang sudah ditebus ini, kami juga akan menerima hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit, maka hidup kami juga akan mengalami kebangkitan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau memberkati akan hamba-Mu Bapak Pendeta Rudi Purnama yang telah menyampaikan isi hati Tuhan, kebenaran Tuhan. Engkau yang memberkati akan hamba-Mu dalam pelayanan, penggembalaan, dalam kehidupannya, keluarganya Tuhan. Tuhan pakai semakin heran, semakin dahsyat Tuhan, sehingga melalui hidupnya banyak jiwa dimenangkan. Melalui kehidupannya dia boleh menjadi berkat, menjadi teladan, karena Tuhan yang telah menebus hidupnya. Dan Tuhan yang terus memakai akan hamba-Mu ini. Kemanapun hamba-Mu ini Kau utus, maka perkara-perkara besar, tanda-tanda heran, mujizat Tuhan, jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan boleh dinyatakan melalui kehidupannya. Terima kasih Bapa, dan kami semua yang hadir saat ini Tuhan, buat kami bukan saja menjadi pendengar, tetapi biar kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan akan doa kami, firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Silakan. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi kuatan dan rema dalam hidup kita. Amin. Bagi saudara yang diberkati, kepala balikkan tangannya. Haleluya. Kita akan memberikan korban persembahan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah disampaikan, ditaburkan di tempat ini bagi kami. Biar kami terima dan kami renungkan dan kami hidup di firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat di tempat ini. Tuhan berkati pelayanan dan keluarga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman. Terima kasih, kami akan memberikan korban persembahan. Berkati persembahan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Yesus namanya menentukan, menyucikan, bahkan mati, tebus kosong, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, Tuhan besar, aku tahu dia kerja hari esok. Hidup kami berarti sebab dia hidup. Bapak Ibu, saya sebutkan semua waktu kami. Kita angkat tujuan di dalam Allah. Yesus namanya, ayo kita menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, tebus kosong, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, Tuhan besar, Tuhan besar. Aku tahu dia kerja hari esok. Hidup kami berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, sebab dia hidup.
Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan kita semua. Untuk info kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa melihatnya di dalam grup WhatsApp kita yang sudah tersedia. Kiranya info-info yang akan disampaikan di grup kita GBI Alpha Omega. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, dan kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Karena kasih-Mu besar bagi setiap kami, karena anugerah-Mu yang melimpah yang Kau berikan di sepanjang kehidupan kami. Kami menyadari bahwa hidup kami semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Tuhan, biarlah Engkau terus melanjutkan kasih-Mu dalam hidup kami. Kami terus mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, karena kami percaya bahwa melalui kebangkitan-Mu dan melalui Engkau yang hidup Tuhan, maka kebangkitan dan kehidupan Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami akan membuat kami senantiasa berkemenangan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat semua anugerah, buat semua perjalanan hidup kami, di mana kami boleh melihat bahwa Tuhan senantiasa beserta di sepanjang hidup kami, dan kami boleh melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Kami boleh melihat bahwa kasih-Mu itu senantiasa membuat kami semakin bersadar, semakin berharap, semakin percaya bahwa hanya Engkaulah sumber kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat hari Minggu ini Tuhan. Terima kasih jika hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Tuhan yang memberkati juga bagi seluruh jemaat yang mungkin dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit saat ini. Kami bersepakat berdoa, biarlah kuasa Tuhan, Tuhan yang sudah menebus
semua dosa, pelanggaran, kesalahan kami. Bahkan melalui bilur-bilur Tuhan Yesus, segala sakit penyakit kami Tuhan sudah menyembuhkan dan menebusnya. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa bagi seluruh jemaat yang saat ini dalam keadaan lemah dan sakit. Biar kuasa bilur Yesus menjamah setiap mereka Tuhan, dan biar mereka boleh mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Engkaulah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sepakat, kami berdoa Tuhan, sehingga tidak ada daripada kami yang lemah saat ini. Semuanya boleh dikuatkan, semuanya boleh disembuhkan, karena kami percaya kami berdiri di atas kebenaran firman-Mu yang menyatakan bahwa segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi seluruh pergumulan jemaat Tuhan, baik masalah ekonomi, masalah pekerjaan, melalui apapun yang sedang dialami oleh umat Tuhan. Kami berdoa Bapa, Tuhan campur tangan, Tuhan mengadakan mujizat, pertolongan Tuhan yang besar dan ajaib. Kami percaya Bapa bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan lebih daripada cukup dari segala sesuatu yang kami perlukan dan butuhkan. Terima kasih Bapa, Engkau menolong setiap umat Tuhan yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan, Tuhan sediakan pekerjaan yang layak, yang baik, sehingga mereka semua boleh dapat menjalani kehidupan karena Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sekolah, yang kuliah. Tuhan senantiasa memberkati, memberikan hikmat, kecerdasan, sehingga mereka boleh mendapatkan nilai-nilai yang baik dan dapat lulus dengan nilai yang terbaik Bapa. Kami juga berdoa bagi mungkin anak-anak Tuhan yang saat ini belum bisa sekolah Tuhan, oleh karena kebutuhan, oleh karena biaya mereka yang tidak tercukupi. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan menyediakan, Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang memampukan setiap anak-anak Tuhan, sehingga mereka boleh mencapai cita-cita yang mereka rindukan, karena Tuhan menolong tepat pada waktunya. Tuhan yang menyediakan segala yang mereka perlukan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat yang mengalami pergumulan masalah-masalah keluarga, masalah rumah tangga, hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua dengan anak Tuhan, dengan mertua, semuanya Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong, sehingga di mana ada kasih Tuhan, maka kasih Tuhan itu akan mempersatukan, kasih Tuhan yang akan menghibur, kasih Tuhan yang akan menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga kami tolak semua rancangan iblis dalam bentuk apapun, baik rancangan perpecahan, perceraian, rancangan apapun Tuhan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar penyertaan perlindungan Tuhan ada dalam setiap keluarga umat Tuhan, sehingga kami boleh menikmati semua hal yang ajaib. Bahkan janji Tuhan bahwa Engkau memberikan kepada kami rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, yang memberikan kepada kami hari depan yang penuh dengan harapan. Sebab oleh karena kebangkitan dan kehidupan Tuhan, maka Engkau menjamin masa depan kami, dan Engkau menyediakan yang terbaik atas hidup kami. Kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa kami, pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan kami berdoa bagi Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh staf jajaran pemerintahan, para menteri Tuhan, bahkan pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan menjamah setiap pemimpin bangsa kami, memberikan kepada mereka roh takut akan Tuhan, sehingga segala keputusan mereka boleh membuat rakyat ini sejahtera. Kami tolak semua pekerjaan intervensi iblis kegelapan atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biar pemimpin bangsa kami tetap kuat melaksanakan tugas-tugas kenegaraan dengan baik. Kami berdoa Bapa Tuhan yang memberikan senantiasa damai sejahtera, sehingga bangsa ini boleh senantiasa pulih dalam menghadapi situasi-situasi yang sedang terjadi di masa-masa sekarang ini. Sebab melalui doa-doa kami sebagai orang yang sudah dibenarkan, maka doa orang benar itu sangat besar kuasanya untuk membuat pemerintah bangsa kami, bahkan negeri kami ini senantiasa aman dan sejahtera. Terima kasih Bapa. Ada banyak pokok-pokok doa yang kami bawa di hadirat Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang mengerti dan mengetahui apa yang perlu kami doakan, dan Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kami. Dan di penghujung daripada ibadah kami ini Tuhan, kami percaya, kami bersyukur buat hadirat Tuhan yang terus melawat dan menjamah kami. Dan juga selepas kami menyelesaikan ibadah ini,
Biar hadirat Tuhan, kuasa Tuhan terus melingkupi setiap jemaat Tuhan, supaya kami hidup di dalam jalan-jalan Tuhan dan kehendak Tuhan. Mari kita akan menutup akan ibadah hari ini. Kita mengangkat tangan di hadirat Tuhan. Bapa, ini anak-Mu Tuhan, ini hamba-hamba-Mu Tuhan. Menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, sebab hidup kami adalah milik-Mu. Engkau terus memenuhi kami dengan roh-Mu. Engkau terus menuntun langkah-langkah hidup kami. Kemanapun kami ada, Tuhan menyertai, Tuhan melingkupi, Tuhan menguasai hidup kami, sehingga kami terus berjalan di dalam ketaatan, di dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Kami mau hidup tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Maka berkat daripada Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas setiap kami, melingkupi kami. Dan saat Yesus Kristus datang kedua kali, kami akan diangkat di awan-awan yang permai, dan kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Berkenan dari Tuhan.